Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan bersama-sama belajar tentang konsep algoritma dan tipe data. Nah, konsep algoritma yang pertama itu adalah algoritma peubah. Adalah variabel yang nilainya bukan konstanta. Jadi selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi variabel terkini. Nah, sintaksnya, aturan penulisannya adalah P sama dengan Q. Ya, P sama dengan Q. Algoritmanya ini adalah P, ya, ini diisi oleh V. Artinya bahwa nilai P ini diberi harga nilai Q. Nilai P akan sama dengan nilai Q. Dan nilai Q itu tetap, ya, tidak mengalami perubahan. Yang kemudian, yang kedua adalah algoritma pertukaran. Nah, ini berfungsi untuk mempertukarkan masing-masing isi variabel demikian hingga nilai dari tiap variabel ini akan berubah atau bertukar. Contohnya ini ya. Misalnya kita punya P sama dengan 10, Q 15, dan R itu 5. Diberikan algoritma P sama dengan Q sama dengan R, maka nilai P, Q, R sekarang adalah ya, ini ya, jadi karena P itu sama dengan Q, maka P sama dengan 15, kemudian Q sama dengan 5, ya, dan R tidak mengalami perubahan sehingga tetap 5. Demikian juga ini, diketahui algoritma P sama dengan 11, kemudian P sama dengan P plus 1, dan Q sama dengan P. Nah, berapakah nilai P dan Q? Maka kita bisa pilih di sini, P sama dengan 12, ya, 11 plus 1, ya, kemudian Q sama dengan P, ya, karena P sama dengan 12, maka Q sama dengan 12. Kemudian diketahui tiga variabel berubah P, Q, dan R. Agar isi Q ditaruh di P, isi R ditaruh di Q, dan isi P ditaruh di R. Maka algoritma yang dapat ditulis adalah, nah nanti tolong Anda kerjakan sendiri. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya diketahui 2 peubah K sama dengan 15 dan L adalah 25. Nah, buatlah algoritma untuk mempertukarkan isi K dan L. Nah, ini mudah sekali. Kalau nanti misalnya tidak bisa, silahkan bisa searching di Google ya. Atau nanti kalau kesulitan bisa sharing dengan teman-teman. Kalau mentok ya bisa konsultasi dengan saya. Nah, ini untuk analisis algoritma. Ya. Ini ada sekumpulan lidi yang berjumlah 12 dapat membentuk kotak seperti di bawah ini. Pertanyaan, pindahkanlah 2 buah lidi tersebut agar membentuk 4 buah kotak. Ya, maka mudah sekali Anda tinggal memilih 2 lidi, ya, kemudian akan membentuk 4 kotak. Ya, seperti ini. Saya kira tidak terlalu susah. Ya. Nah, misalnya ini, ya, lagi ada 3 batang lidi di bawah ini ya. Bagaimana caranya untuk membentuk angka 6 tanpa mematahkannya? Jadi ada 3 lidi ya membentuk angka 6. Ya. Maka kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah merubah 3 lidi itu menjadi 6 dengan angka Romawi ya. Saya kira mudah ya. Nah, kemudian misalnya ada seperti ini. Ya, kasus seperti ini. Budi tidak pernah bolos ya dalam kelasnya, tetapi dia tidak pernah mengerjakan tugas selama setahun ini. Kerjanya cuma bicara dan Budi juga tidak pernah mengikuti ujian semester. Budi juga bukan murid yang berprestasi. Lalu, kenapa Budi tidak pernah mendapat peringatan dari pihak sekolah? Nah, menurut Anda jawabannya seperti apa? Nah, karena apa? Karena Budi adalah seorang guru. Ya, seorang guru, gitu ya. Karena apa? Budi tidak pernah mengerjakan tugas namun membuat tugas. Kerjanya cuma bicara. Ya, seperti saya. Menjelaskan materi pelajaran
dalam kelas, ya, sehingga Budi tidak akan pernah mengikuti ujian semester. Ya. Nah, ini contoh sederhana ya. Nah, kemudian ini ada beberapa titik ya, A, B, C, D. Nah, nanti tolong dikerjakan ini ya untuk latihan untuk mengolah penalaran Anda gitu ya. Daya nalar Anda gitu. Kalau Anda kesulitan, Anda bisa browsing, ini banyak sekali digunakan untuk kaitannya dengan pengolahan logika ya atau penalaran ya bagi seorang mahasiswa baru. Oke. Nah, kemudian ini juga untuk algoritma pertukaran isi bejana. Ya, saya kira tidak terlalu susah ya. Nah, nanti tolong dipahami. Kalau tidak paham ya silahkan browsing ya. Kalau masih kesulitan ya sharing dengan teman-teman. Kalau kesulitan ya bisa ke saya ya. Tapi ya kebangetan kalau saya, ini mudah sekali. Ya. Ini ya prosesnya. Jadi ada satu tempat kosong ya yang harus digunakan untuk penyimpanan sementara. Ya. Nah, ini tipe data pada Python ya. Ini boolean, string ya, integer, float ya, kompleks. Ini list, kemudian tuple, kemudian hexadesimal dan dictionary. Nah, nanti ini tolong dibaca ya, dipahami. Kemudian kalau kurang jelas silahkan cari contoh di Google ya. Nah, nanti atau mungkin referensi yang lain ya. Kalau kesulitan ya nanti bisa sharing dengan temannya atau konsultasi saya. Ya. Nah, ini contoh tipe data pada Python ya, kaitannya dengan tipe data boolean ya di sini, tipe data string, kemudian tipe data integer, kemudian float. Ya, ini kompleks ya. Yang mengandung imajiner ya. Nah, ini nanti kalau dijalankan Anda ini sudah saya eksekusi di Python ya, hasilnya ini ya. True, kemudian belajar Python itu menyenangkan, kemudian 20, 3,14 dan 5G. Ya, saya kira tidak usah. Silakan nanti di trial ya, dicoba. Nah, ini untuk tipe data list ya, adalah sebuah array yang berisi kumpulan tipe data yang tidak sejenis. Ya. Misalnya ini kata belajar Python di ya, kampus UBSI. Ini angka, nah, kemudian ini campuran ya, string dengan angka. Ini tinggal mencetak, ini hasilnya. Nah, nanti mohon dicoba di program Python ya. Di trial ya, walaupun sederhana Anda coba kerjakan di Python ya, supaya Anda memahami ya kaitannya dengan tipe data yang ada di sini. Nah, kemudian ini tipe data tuple ya. Ini hampir sama dengan list ya, perbedaannya anggotanya tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Nah, tuple menggunakan kurung biasa dan dipisahkan dengan koma ya untuk anggotanya. Ya, ini contohnya ini, kemudian ini hasilnya. Nah, nanti silakan di trial, dicoba ya. Mudah sekali. Kemudian ini tipe data dictionary ya. Ini bentuk umum tipe data dictionary pada pemrograman Python ya. Nama variabel ini nanti silahkan diganti, kemudian ini ada key, kemudian ini value, kemudian key 2, ini value-nya berapa, kemudian key 3, value 3 dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, nanti tolong dicoba, kemudian hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini operator aritmatika dan matematika ya. Jadi penjumlahan saya kira sudah tahu semua, ini pengurangan, ini perkalian, pembagian ya. Ini pembagian secara umum ya, pembagian biasa. Nah, kemudian kalau prosen ini di dalam Python itu adalah modulus ya. Modulus itu adalah sisa bagi. Ya, sisa bagi, sisa pembagian. Nah, kalau bintang 2 di sini adalah pemangkatan, kemudian kalau slash 2 kali di sini adalah pembagian di mana hasilnya bulat. Jadi slash double di sini adalah hasil pembagian bulat ya. Nah, ini contohnya ya. Ya, ini 1 tambah 2, 3, kemudian 8 dikurangi 12 min 4, kemudian 4 kali 5, 20, 42 dibagi 7 itu adalah 6, kemudian 9 ya dibagi, ya sisa bagi 2 sini, 9 dibagi 2 hasilnya 4, sisanya 1. Nah, ini prosen ini adalah apa? Pembagian
sisa pembagian sehingga hasilnya 1. Kemudian 5 pangkat 2 ya, atau kuadrat ini 25, ini 10 dibagi 3 ya. Tetapi hasilnya itu adalah apa? Pembagian bulatnya, hasil bulatnya. Kalau tadi prosentu sisanya, ini kebalikannya. Jadi 10 dibagi 3, ini hasilnya 3 sisa 1, sehingga ditulis 3. Dan seterusnya, saya kira mudah ya, sendiri. Kemudian operator perbandingan ya, lebih besar, ini lebih kecil, kemudian ini sama dengan, ini tidak sama dengan, ini lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Ya, sekarang tidak terlalu susah ya. Ini contohnya. Ya, jadi nanti kalau hasilnya betul itu akan true, kemudian kalau hasilnya salah akan false. Ya, saya kira tidak terlalu susah, belajar sendiri. Kemudian ini operator bitwise ya. Ini N ya, menggunakan tanda dan di sini ya. Kemudian ini OR, kemudian ini NOT, ini SOR, kemudian ini geser bit ke kiri ya, kemudian ini geser bit ke kanan ya. Nah, ini operator N ya. Operator N itu ya, pegang saja N itu ya. Jika salah satu salah ya, maka pasti salah. Maka N ini harus dua-duanya betul. Ya, contohnya ini. Jadi 0, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, kemudian 1, 0 ya 0, 1, 1 baru hasilnya 1. Ya, betul. Ya, kemudian ini OR. Nah, kalau OR ya, itu kebalikannya. Jadi kalau OR itu salah satu ya, betul atau kedua-duanya ya. Nah, maka di sini kalau 00 ya tetap false ya, 0. Kemudian 01 karena ini betul hasilnya 1 ya. 10 ini ada satunya maka hasilnya 1. Kemudian ini 11 apalagi ini hasilnya 1. Ya, itu SOR. Ya. Salah satu atau kedua-duanya bernilai benar. Nah, kemudian SOR ya. Apabila bit yang dibandingkan nilainya berbeda, misalnya true dan false, maka hasilnya, outputnya adalah 1 atau true. Apabila yang dibandingkan nilainya sama, misalnya true ya, dan true, atau false dengan false, ya, maka outputnya adalah false. Jadi SOR di sini ya itu salah satu ya saja yang bernilai benar, tapi tidak kedua-duanya. Nah, kita lihat 000, kemudian 01 ini 1, ya, 10 hasilnya 1, kemudian 11 hasilnya justru 0. Ya. Itu pemahaman SOR ya. Nah, ini kaitannya dengan penggabungan nilai string ya. Pada pemrograman Python untuk menggabungkan nilai string pada pemrograman ya Python itu adalah sebagai berikut ya. Ini ya, penggabungan dua string, kita perhatikan cara penulisannya kata 1, kata 2, kemudian kita cetak ya kata 1, ya maka nanti kata ini akan muncul di sini ya. Ya, kemudian kita gabungkan kata 1 plus kata 2, kemudian kita hasilkan ya hasil penggabungan kata 1 dan kata 2. Maka keduanya akan digabungkan. Dan hasilnya ini ya. Nah, nanti tolong dicoba di Python ya. Ini fungsi len ya. Untuk menghitung jumlah karakter yang digunakan ya. Ini adalah fungsi len. Jadi menghitung kaitannya dengan jumlah karakter. Ya, di sini misalnya belajar bahasa pemrograman Python, maka kita bisa hitung jumlahnya dengan menggunakan len ya. Len kata ya, maka jumlahnya sesuai dengan karakter yang ada di situ. Nah, ini indeks ya untuk mengetahui posisi karakter dalam kalimat ya. Ya. Ini saya kira mudah ya ini ya. Nah, nanti tolong dipelajari di trial di Python ya. Nah, ini untuk membuat dokumentasi kode program ya. Dokumentasi kode program adalah bentuk hard copy dari modul program yang telah ditulis termasuk properti dari kode program tersebut. Ya, tanggal dibuat, versi, nama modul, pembuat, ya, nomor dan lain sebagainya.
Nah, tahapan membuat dokumentasi kode program yang pertama adalah mengidentifikasi kode program. Yang kedua adalah membuat dokumentasi program dengan memberikan penjelasan pada setiap baris program. Nah, ini untuk memudahkan di dalam kita melacak atau membaca alur program ya. Kemudian melakukan generalisasi ya katanya dengan dokumen, generate dokumentasi ya. Ini jadi untuk pemula ya nanti sebaiknya begitu ya. Jadi semuanya diberikan penjelasan ya, keterangan supaya mudah untuk dibaca. Apalagi nanti kalau itu dalam jangka waktu yang panjang ya. Maka untuk memudahkan kita di dalam membaca kode program itu. Nah, ini tugas ya, nanti berupa soal cerita yang pertama ini ya, nanti tolong dibaca. Nah, kemudian tolong juga dibuat program pattern ya, ini kan sederhana sekali ya. Kemudian ini soal yang kedua sama, silakan nanti juga dibuat program patternnya ya. Nah, kemudian dilihat kaitannya dengan setelah Anda kerjakan, maka nanti Anda upload di MyBase dan dikirim link yang saya berikan untuk dokumentasi saya ya. Nah, kemudian nanti juga kita berikan soal latihan ya, latihan soal pertemuan kedua ya. Ini nanti untuk latihan soal ini tidak saya masukkan di MyBase atau e-learning PSI, tetapi melalui grup WA saja ya, karena kemarin banyak yang bingung kenapa ada 2 tugas dengan durasi waktu yang berbeda ya, daripada banyak pertanyaan. Nah, ini nanti untuk yang latihan soal saya akan sampaikan di grup WA ya untuk kelas ini.